Kawan TV1. Nah, ini salah aja dia. Yang pertama, tadi saya bilang, bukan Pertamina yang menentukan siapa dapat subsidi. Udah jelas kok sejak awal. Nanti siapa? Teman-teman SDM. Teman-teman yang punya klasifikasi, artinya dari kepolisian. Kemudian keuangan. Ini yang mengatur. Jadi siapa yang berhak menentukan? Saya tanya. SDM dong. SDM atau Badan Keuangan? SDM dong. SDM ya? Iya dong. Saya tanya, kalau orang komplain, saya harusnya berhak menerima subsidi. Iya. Ternyata tidak dikasih QR code. Iya. Komplainnya kemana? Nah, kami akan menyalurkan. Belum jelas kan datanya? Gini. Inilah nanggung gitu. Enggak. Kebijakan ini enggak sempurna. Nah, kalau sempurna Tuhan yang punya, bro. Bukan. Enggak dulu. Kalau kebijakan ini. Kebijakan publik itu bukan masalah. Enggak ada kebijakan publik yang sempurna. Mana ada? Artinya negara harus mendekati lah satu ideal. Nggak pernah ada. Apalagi kalau negara nggak ideal kayak begini. Belum selesai. Aku belum selesai ngomong nih. Distrust nanti masyarakat. Enggak. Distrust bagaimana? Lu aja yang bikin distrust. Ya, yang pertama. Saya udah dibantah. Aku udah ngomong sejak awal. Itu SDM yang menentukan. Ya. Yang Pertamina itu nggak menentukan siapa yang berhak. Ya. Kemudian tadi katanya, kayak pupuk dong, punya kartu. Sama aja. Sama dengan barcode ditempel di kendaraan. Sama simpelnya. Cuma ini kan mendaftarkan pakai 3 metode. Bisa pakai My Pertamina, bisa pakai email, bisa juga langsung ke SPBU. Simpel banget. Dan dapat kartunya nantinya. Kartunya apa? Bentuknya barcode. Selesai. Jadi yang dimaksud adalah pembentukan barcode itu tadi ini kan sebenarnya pihak SDM punya egosentris dan juga pihak BUMN. Saya kira masyarakat harus diperjelas ya. Diperjelas dalam arti kalau misalkan mereka komplain, dia merasa berhak harusnya dapat bisa beli Pertalite, tapi solar komplainnya kemana? Loh, kan nggak dibuat channel ya tiba-tiba diputuskan Anda tidak berhak. Enggak gini. Publik aja. ini tenang aja. nggak jelas. Enggak, jelas, sangat jelas. Terus kemudian yang kedua, berapa orang yang akan disubsidi jumlahnya? Kriterianya apa? Kita sebagai publik ya nggak pernah tahu. Jenis kendaraannya apa yang kemudian dilarang? Tidak pernah tahu. Nah, ini kan mengada-ada namanya. Enggak. Gini ya. Tadi kan jelas ya. Tadi 1, 2 udah jelas. Tadi yang satu adalah SDM, yang kedua adalah pakai QR code, udah clear bahwa itu kayak kartu ini juga. Yang ketiga adalah masalah soal kenapa diambil 5 daerah. Memang namanya percobaan, karena ini baru pertama kali nih. Dicari dong daerah yang memang tidak begitu crowded. Nggak begitu heavy. Kalau di Jabodetabek itu langsung heavy-nya berat banget. Kita coba, iya dong. Di mana ada orang trail day itu paling Abang tahu nggak? Dari 11 kota. Iya. 3 Iya. yang menang Pak Jokowi, sisanya bukan pendukungnya Pak Jokowi. Aduh, kok lihat dari artinya uji cobanya kepada wilayah-wilayah secara politik gitu loh. Kayak contoh misalkan daerah Sumatera Barat, ya kan? Ciamis, Kabupaten Ciamis itu jelas loh. Ada kaitannya sama proses kemarin. Itu nggak ada urusan lah. Nggak ada. Jadi itu saya kira bukan. dalam penetapan tesnya aja itu sudah ada favorable. Bukan. Di mana-mana. Jogja kan jelas di mana. Ya hanya 3 saya bilang. Jogja, Manado, dan Banjarmasin itu yang jumlah penduduknya lebih banyak mana? Yang mendukung Pak Jokowi 3 sisanya. Enggak. 3 di luar 3 itu berarti 8 dari 11. Itu bukan pendukung Pak Jokowi. Terlalu subjektif dan terlalu aneh-aneh. Kalau gitu kita nggak cerdas. Saya harap orang politik pun cerdas lah. Jangan jadi merusak opini publik. Kasihan rakyat. Ya. Jadi gitu. Jadi di mana-mana orang trial tidak mungkin langsung di tempat daerah yang begitu berat. Pasti coba yang di kecil-kecil dulu. Baru dibikin ke sana. Kan gitu ya. Jadi hal inilah yang kita lihat. Tadi kalau bilang mengada-ngada. Makanya saya bilang bukan mengada-ngada. Ini kan soal jumlah. Udah ada ukuran-ukuran mereka semua. Kan gitu. Itu nanti akan diklasifikasi oleh teman-teman SDM. Yang menentukan siapa yang berhak dan sebagainya. Kan itu yang akan menentukan. Jadi sebenarnya ini adalah keributan hanya masalah. Tadi kalau soal katanya komunikasi publik. Saya sepakat. Ini Pertamina kurang clear. Ada yang kurang clear lah. Nggak gitu clear mereka menyampaikan sehingga simpang siur dan sebagainya. Makanya kita terangkan nih sekarang supaya clear dan gak ada masalah, Bang. Dan makin bingung, Bang. Terus kenapa makin bingung? Makin bingung pertama ya tadi. Gimana makin bingung? Prosesnya 7 hari ya. Saya ingin mengatakan begini, kan kemarin Abang sudah sampaikan bahwa pemberian subsidi itu harusnya kepada individu, bukan kepada barang. Ini kan lagi-lagi pemerintah mengulangi kesalahan. Mereka memberikan subsidi kepada barang, which is itu tidak efektif. Nah, ini salah. Nah, saya bilang begini.
Maksud saya begini, Ini ngaco, kalau Bang. pemerintah serius Ini memberikan ngaco. subsidi Nggak, ini kepada ngaco. individu, Ini ngaco. harusnya Ini ngaco. Kenapa? pemberlakuan pertalite, Gini loh, ya, masa dikasih solar, individu, itu langsung Gini, diberikan. kan lucu. Individu Bukan barangnya. Gini loh, energi individu dipakai ke orang. Dia nggak punya mobil. Malah dikasih subsidi energi. Aneh banget. Bos, Enggak aneh. Bos, Nanti saya jelaskan teorinya habis ini. Lucu banget. Saya jelaskan teorinya. Ya, Kak? Abang belum ngerti teori ekonominya. Yang mengkonsumsi solar dan pertalite itu bukan orang, itu motor, mobil. Ya bukan motor enggak lucu masa motor konsumsi. Ya, orang yang menggunakan Astaga, Bos. Masa emang motor benda hidup, jenisnya Bang? dong, Bos. Jenis kendaraannya. Exactly, itu yang ingin saya Jenis sampaikan. kendaraannya. Masa ya itu yang diterima, yang itu dipakai kan gitu. Saya ingin tambahkan ya, Pak. Kalau seandainya Abang sadar, sebenarnya dua simpel saja. Dibuatlah batasan mobil tertentu, CC tertentu. Simple. Jadi orang-orang yang punya mobil di atas itu, dia harus sadar menggunakan yang bukan subsidi. Nah, kaitannya sama Pertalite, Bang, saya ingin ngomong dasar hukum dulu. Pertalite ini ditetapkan sebagai JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan, ini baru bulan Maret. Kita taunya yang namanya BBM subsidi itu adalah premium. Yang itu sudah tidak ada lagi di pasaran. Dibuatlah di bulan Maret, artinya baru 3 bulan, baru ditugaskan JBKP, kemudian itu dinyatakan subsidi dan masyarakat sulit membelinya. Ada Permen 191 tahun 2014. Itu jelas bahwa yang disebut JBKB itu adalah biodiesel, biosolar, dan kemudian untuk truk dan angkutan umum dan sebagainya itu harus diberikan subsidi. Clear. Tapi Pertalite ini kan nggak ada permennya, nggak ada perpresnya, peraturan pemerintahnya. Jenis apa saja yang boleh digunakan? Apakah mobil CC seperti sekelas di bawah 1000 cc? Nggak ada aturannya. Jadi saya kira ini ada yang dilompati oleh pihak BUMN. Belum clear Pertalite ini sebagai JBKB, langsung ditetapkan secara seperti solar. Padahal harusnya ada dibuat dulu perpernya dulu. Peraturan pemerintahnya dulu. Anda lompat. Seperti 191 2014 untuk solar. Anda lompat. Dan saya bilang, sekarang ini adalah proses untuk mendaftar. Bukan untuk beli. Untuk mendaftar. 2 minggu ini Bang daftar dulu, Bang. Bukan beli, Bang. Beli masih bebas selama proses ini. Setelah 2 minggu berarti tanggal 14. Harus clear dong. Ya, kapan orang beli Pertalite harus pakai QR code? Lah gini. Waktunya kapan? Belum keluar. Ya kan? Nggak masalah. Daftar salah. Iya bukan. Maksud saya. Makanya saya bilang ini. Lagi-lagi pengambilan keputusan pemerintah ini tidak dilakukan secara matang. Saya kira dapur kebijakannya ini kurang ahli. Ya, itu semuanya seperti try and error. Kalau ada penolakan baru, kalau tidak ada penolakan dijalankan. Ini negara ini nggak boleh dikelola seperti itu, Bang Arya. Negara itu harus punya riset yang bagus. Ini kaitannya kebijakan publik. Gini, ini kan bukan soal riset. Negara bukan milik Anda, Bang Arya, apalagi miliknya Pak Menteri, bukannya miliknya. Inilah, jangan bahasa policy makers gitu. Negara itu milik kita semua. Jangan. Saya bilang, ini proses pendaftar. Masa harus daftar Anda tolak-tolak? Kan nggak ada masalah dengan pendaftaran. Loh, bermasalah. Kenapa? Kalau yang kitas yang tidak ditugaskan membuka pendaftaran, padahal dia tidak ditugaskan, tidak ada dasar hukumnya, negara, masyarakat berhak nolak. Siapa Pertamina? Ada. Makanya saya bilang, pendaftaran itu maksudnya kan untuk menentukan orang yang berhak menerima subsidi atau tidak. Iya. Nah, yang berhak menentukan kan bukan Pertamina. Betul. ESDM. Iya. Nah, ESDM itulah yang harusnya menjelaskan kriterianya apa saja. Iya. Mobil apa saja, misalkan pendapatnya berapa saja. Setuju. Nah, ini nggak ada. Publik nggak tahu. Tiba-tiba suruh daftar aja untuk mengambil datanya. Masyarakat. Ya, masyarakat berhak nolak. Nah. Bos, gini. Saya kira gini, jangan anggap masyarakat itu bodoh. Jelaskan dengan baik justru bahwa Anda yang tuh membuat masyarakat jadi ada gap harga. Kami selalu mengasih tahu ada gap harga. Minyak mentah ini sudah mahal. Betul. Saya sudah katakan, ini harganya itu sekarang sudah 5.000 selisihnya dengan Pertalite per liternya. Betul. Jadi negara ini, terutama Pertamina, akan meledak neracanya. Terus solusinya bagaimana? Yang saya sampaikan beberapa kali, solusinya adalah Pertamina membangun kemandirian energi. Bukan mengakal-akalin seperti ini lagi gitu loh. Subsidinya dikurangin. Kemudian seolah-olah pemerintah berpihak kepada... Subsidi kok dikurangi? Maksud saya orang yang menerimanya. Kan di daftar begini maksudnya apa? Orang yang 80% itu kan mau dieliminir. Ya, supaya kerugian Pertamina tidak semakin besar. Itu kan? Gini loh, bukan di situ. Itu kan? Enggak. Justru sekarang dengan penugasan. Bukan lagi Pertamina, bro. Tapi udah APBN yang kena.
Pajak rakyat yang kena, bukan Pertamina loh kalau Pertalite. Jelas itu clear. Saya nggak ngomong Pertamax, ngomong Pertalite. Ditanggung oleh APBN. Pertalite, solar, Iya. itu menghitnya tuh neraca Pertamina. Dan kemudian Pertamina minta bantuan ke APBN. Jadi gitu loh skemanya loh gitu loh Bang. Bukan. Jadi bukannya langsung. Lu muter-muter. Berarti kan bukan keuangannya kita, keuangan Pertamina, tapi memang APBN yang tanggung. Makanya pemerintah bilang, "Hey Pertamina, tolong dong, bukan kasih subsidi ini untuk rakyat. Lu sebagai operator gue, lu siapin dong mekanismenya yang berhak. Jangan yang nggak berhak, lu kasih juga." Gitu loh, Bos. Jadi ada hutangnya pemerintah kepada Pertamina 109 triliun, Bang. Itu di tahun lalu. Dari tahun ini kira-kira 190 triliun. Artinya kalau kita gabung sampai akhir tahun 2022 itu hampir 300 triliun. Hutangnya negara kepada Pertamina. Sementara ini Pertamina memang lagi banting pikiran ini. Bagaimana membangun narasi ini. Saya kira Bang Arya sebagai BUMN harusnya menjelaskan itu kepada publik. Bahwa ini ada something problem di mana Pertamina bisa meledak. Bisa kolaps. Lain cerita, Bos. Karena utangnya yang belum dibayarkan oleh pemerintah gitu loh. Karena gini, harga gini, lo harus tahu konsep subsidi. Ketika harga berbeda dengan harga yang di pasaran sebenarnya, ini kita akan tanya, pemerintah mau tanggung nggak? Kalau tanggung berarti subsidi, selesai. Kalau nggak, kami naikkan. Kalau Pertamina. Tapi pemerintah bilang apa? Kami subsidi. Tapi pemerintah bilang nih, "Hei Pertamina, lu kami kasih nih subsidi rakyat, tapi tolong dong lu. Orang-orang yang kita kasih subsidi itu yang benar, jangan yang enggak. Kasihan nih APBN. Nah, kasihan nih rakyat." Saya kira harusnya ini diperbaiki ya, Bang. Ketika bicara mengenai Pertamina bisa jawab kepada pemerintah bahwa kami ini hanya menyalurkan sesuai dengan kebijakan dari ESDM. Ya ESDM lah yang menentukan. Jadi kan seolah-olah dari nama aplikasinya My Pertamina. Artinya kan seolah-olah ini Pertamina yang lagi cari collecting data. Salah lu. Padahal ini kan urusannya ESDM, regulasi. Enggak salah. Harusnya bukan My Pertamina menurut saya, My ESDM nggak dong. bisa. Aduh, lu kan regulatornya itu. Nggak gini, itu kan sampai level bawah. Gini, lu ngulang-ngulang. Ini kan udah aku bilang, ada tiga dia metodenya. Satu metode pakai aplikasi, satu pakai website, satu lagi Pertamina.com nggak? Iya. Iya kan Pertamina. Satu lagi, abang kalau nggak mau dua-dua ini bisa manual. Di mana? SPBU. Pertamina juga kan? Nah, iyalah. Padahal ini kan kalau kita bicara regulasi, harusnya ini tanggung jawab Menteri SDM, Bang. Aduh, kalau Menteri SDM berapa lagi uang APBN dari pajak rakyat tuh untuk itu pendataan? Dan saya kira nggak bisa. Kalau SDM dilibatkan, dia nggak akan melakukan hal yang seperti ini karena ini costly. Dia cukup berkoordinasi saja dengan Kementerian Sosial. Dia cukup berkoordinasi dengan Menteri Pertanian. Ayo kita integrasikan data karena kita tahu dengan Samsat juga udah tahu, kemudian diumumkan bahwa masyarakat yang akan menerima jumlahnya sekian juta. Kriterianya ini jelas. Ya, masyarakat yang mau komplain silakan lapor ke dinas kami di berbagai daerah. Nanti ada proses lapornya. Nggak ada dinas. Nggak ada dinas. Ya maksud saya. Nggak ada dinas SDM di daerah. Ini kan negara. Negara itu artinya bisa ditugaskan gubernur. Kan negara bisa menugaskan gubernur. Bos, itu lama banget. Kita mau cepat ini. Ya begitu kebijakan publik, Bang. Bukan gitu. Karena gini, ada. Kalau nggak mau cepat, abang diktator aja. Bukan. Ada perangkat negara. Apakah BUMN bukan perangkat negara? Exactly, itu ya udah. Saya bilang. Ya udah. BUMN itu entita bisnis milik negara. Karena dia jadi dia statusnya private. Karena dia lah private, tapi kalau rugi private yang entitas negara. Kalau rugi mah korupsi juga, masuk KPK juga. Kalau private mah nggak masuk KPK. Good corporate governance ya, kan udah hak itu kan. Iya, Bos, artinya dia tetap sebagai. Makanya gue bilang, karena dialah perangkat negara, maka dia juga dikasih hak oleh yang namanya pemerintah untuk mengambil data itu. Selesai. Saya hanya katakan gini, Bang Gari, bahwa marilah kita kembalikan bernegara yang benar. Regulator itulah yang bertindak harusnya. Kalau regulator bertindak, masyarakat juga tahu kan kita bisa nanya ke regulator. Nah kalau Pertamina, nanti Pertamina ini kan Menteri Negara BUMN. Nggak match. Kan ini urusan SDM. Aduh, itu datanya ke SDM yang mengklarifikasi semua, bukan kita. Jadi kalau orang komplain, dia nggak datang ke Pertamina, clear. Kami hanya alat yang dipakai oleh negara untuk diambil oleh negara juga untuk mengklarifikasi. Selesai. One Kawan TV 1